yakni pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan harus berikan. Mendengar acara yang ketiga, yakni pembacaan doa. Dilanjutkan acara yang keempat, rapim, perkenalan pengurus baru. Acara selanjutnya, sambutan atau pengarahan dari camat. Acara berikutnya, yakni seminar kewirausahaan dengan narasumber Mas Wakil. Acara yang selanjutnya, yakni game atau permainan, dan terakhir adalah penutup, dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan umul kita. Lillahi ta'ala wa syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yeah.
Besar kesalahan kami, para pemimpin agama dan para saudara, dan tempatkanlah semua di sisimu. Ijabahmu selalu kami nantikan oleh karunia ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Meningkat acara selanjutnya, yakni rapim yang akan dipimpin langsung oleh beliau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mojopahit. Bagi penggerak PKK Kecamatan dan juga ibu-ibu serta bapak-bapak tim penggerak PKK Kecamatan yang saya hormati, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan Secamatan Mojopahit serta adik-adik dan mas-mas, budak-budak, remaja, perwakilan dari desa maupun kelurahan Secamatan Mojopahit yang telah hadir, meskipun ada beberapa yang belum hadir. Mohon maaf, ini ada yang sudah kasih sekali dari Biadran. Saya sangat mengapresiasi tadi sampai sini jam 8 kalau nggak salah ya Mas ya. Robi Sobri Wayasri Ami Wangun Telami Sani yang mau. Nah, ibu-ibu, saya ingin mengawali kegiatan kami pada hari ini dengan satu nasihat dari seseorang yang sedang saya kagumi. Beliau berkata seperti ini, jadilah orang yang baik, dan untuk menjadi orang yang baik itu sebenarnya sangat mudah. Bantulah banyak orang. Kalau tidak bisa membantu banyak orang, maka bantulah sedikit orang. Kalau kita masih tidak sanggup untuk membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Kalau itu pun tetap tidak bisa kita lakukan, maka yang harus kita lakukan adalah bantulah diri sendiri agar tidak membuat susah ataupun tidak merugikan orang lain. Itu pernah di KDM ya, Dedi Mulyadi ya. Sekarang saya lagi terkumpul dengan Pak Dedi Mulyadi. Bukan apa-apa sih, meskipun banyak yang bilang Pak Dedi pencitraan, Pak Dedi itu ingin jadi presiden, Pak Dedi itu whatever people say about him gitu ya. Saya merasa ada klik gitu dengan program-programnya Pak Adi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa energi beliau untuk berbuat baik itu benar-benar menular, tidak hanya di Jawa Barat di Ibu, tapi hampir seluruh Indonesia itu benar-benar ada kesini dengan keberadaan-keberadaannya Pak Dedi. Bersama-sama mari kita melakukan evaluasi apakah kegiatan kita selama ini benar-benar sudah berjalan atau belum. Kalau seperti KDN ini jelas kita kayaknya tidak mampu ya, karena Pak KDN itu benar-benar dia bikin akun, dia itu nge-vlog, dia itu jadi memanfaatkan media sosial uang gitu ya, kesannya, tapi uang itu benar-benar juga masyarakat. Kita bukan influencer ya. Kalau ini untuk membantu masyarakat secara masif dengan uang kayaknya kita tidak bisa, tapi at least kita bisa memanfaatkan pendanaan yang sudah kita dapatkan, yang kita dapatkan dari pemerintah dan sudah memang dialokasikan ke PKK untuk hal-hal yang memang benar-benar berdampak. Saya berharap Rakor itu menjadi salah satu program kerja yang harus dianggarkan oleh desa. Harus ada pembukaan gitu lah ya, jangan sekedar oke, kita sekarang belajar dari kesalahan-kesalahan kita selama ini, kita belajar untuk membuat program-program yang tidak sekedar tulisan, tapi program-program yang benar-benar kita bisa laksanakan dan bisa berkelanjutan seperti itu. Dan sosialisasi sifatnya, belum yang sifatnya pendampingan nyata, misalnya kayak sosialisasi penting misalnya. Ya jangan sampai hanya ada
juga apa namanya monitoring dan juga evaluasi apakah program itu nanti berjalan, juga masalahnya apa, kendalanya apa. Ya itu yang mungkin selama ini kita kurang aware atau kurang peduli dengan itu. Untuk dan juga bukan tentunya untuk memiliki IG ataupun Instagram yang di-tag ke kabupaten, karena Bulia itu kemarin juga melihat seperti kok banyak desa yang tidak memiliki IG dan kegiatannya itu nggak di-tag ke kabupaten sehingga kabupaten itu nggak tahu yang sudah membuat IG dan IG-nya berjalan di-tag juga ke kabupaten itu baru Wonosobo Barat, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ataupun jika punya media sosial yang lain silakan untuk memfollow media sosial dari PKK Kabupaten. Jadi setiap kegiatan yang disampaikan oleh pusat itu diharapkan berjenjang sampai dengan PKK desa itu memposting secara berbarengan. Jadi misalnya di PKK pusat gitu ya, mengadakan satu kegiatan apa, terus nanti di PKK provinsi, PKK kabupaten, PKK kecamatan, PKK desa semuanya akan posting itu sebagai bentuk penyebaran informasi kepada masyarakat. Mungkin kalau yang Ibu Ketua PPK PPK sudah paham ya, pokoknya teman gitu ya, selamat teman Ibu, tapi jangan dijadikan permasalahan kota dan jadi tidak mau kalah dengan kabupaten punya pengurus baru, kecamatan baru punya pengurus baru. Itu juga cara menurutnya ikut menormalisasi bapak-bapak itu PKK. Sekarang kecamatan sudah punya 3 bapak-bapak yang ikut PKK. Nanti remaja ikut PKK ya, jangan hanya di bawah barang sama akhir. Tapi anggotanya bertambah. Untuk sekretaris 2 itu bertambah Mbak Diana. Nah, silakan Mbak Diana memperkenalkan diri. Diana sudah siap ya. Tapi karena dapat tugas di kecamatan SK-nya di sini, jadi kita pilihlah kita jadikan sekretaris membantu Mbak Dwi biar urusan perizinan nanti tidak bingung lagi. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Andika, desa Kabupaten Andika. Ini kemarin di Jawi untuk bergabung di Polsek 1 di PKK Kecamatan Mojokerto. Hal yang menurut saya itu untuk bergabung di PKK karena selama ini memang itu sehingga kita bisa dan saya anak tua. Terima kasih. Itu saya harap banyak belajar semua. Oke, untuk sementara saya ikut Pak Andika di Polsek 1. Begitu, terima kasih. Saya ini duduk, jangan ini duduk, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Sekarang kita berjoget. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya dilipat, jempol digoyang. Satu ya. Selamat datang Pak Camat. Oke, saya ulangi. Yuk, dari kanan dulu. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Ayo. Tangannya ke kiri,
Yang berarti Ketua DPPK Desa dan Kelurahan Kecamatan dan yang berkesan kami banggakan dari semua di yang berakhir ini semua yang kami hormati berlanjutan kita dan melaksanakan terus ini dilanjutkan untuk kebiasaan ada nanti untuk mendukung ada fungsinya untuk mendukung PKN walaupun kami akui masih banyak kekurangan dan kendala untuk pengembangan PKN final pelatihan kebiasaan bagi remaja selama masa tahun 2025 kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari beberapa jalan mungkin kalau saya suka kuliah fisik. Nama saya itu Hoki dan Biasa. Di sini sebenarnya kakek suruh sharing tentang pengalaman kewirausahaan. Sebenarnya tuh saya juga bidang kewirausahaan juga belum lama ya, saya masih di bidang belajar juga. Jadi saya masih kuliah di musik semester 2. Memang dari SMA itu saya sekarang itu namanya sebenarnya freelance. Ada yang tahu nggak freelance itu apa? Yang jawab saya kasih 50.000. Desain atau apa gitu tak ambil gitu kan nggak mempengaruhi pekerjaan saya. Intinya ya nggak full time gitu. Itu kita itu ibaratnya sampingan. Misal dari ranahnya PKK ya, ibu-ibu itu belajar ya. Jadi kalau yang ibu itu mungkin jadi ibu tangga punya sampingan. Kalau PKK itu kan sebenarnya ada program jago masak. Pertahanin evaluasi gimana itu caranya masakannya itu bisa aja terus enak terus. Nah nanti PKK yang anak-anak itu membantu ibu kayak marketingin. Sekarang itu di Wonosobo udah banyak ya kayak GrabFood, ShopeeFood, Maxim itu juga sangat-sangat membantu. Tetangga saya itu rumahnya pelosok dulu, rumahnya pelosok, bahkan motor pun sempit mau masuk, tapi dia tuh ramai, padahal cuma jualan air pet. Itu nggak tahu kenapa ya bisa ramai, tapi yang jelas pasti rasanya itu jelas enak. Kalau rasanya enak itu udah dicari teman-teman. Zaman sekarang itu memang ya kita sering dengar ada berita banyak orang di PHK di salah satu pabrik. Jadi memang apa ya saya tempat kerja itu memang berkurang sebenarnya, banyak yang digantikan oleh orang. Tapi di sisi lain itu ada pekerjaan yang dulunya itu tidak ada, sekarang jadi ada. Contoh ya, zaman dulu itu nggak ada yang kerjanya itu live TikTok, live shopping. Sekarang teman-teman tinggal modal bicara aja di depan kamera, nggak usah malu-malu, nggak ada yang lihat. Kalau saya pengalaman saya aja ya, dari saya itu sadar saya punya jiwa kewirausahaan itu dari kecil malah. Dulu sama kan saya udah mulai jualan kartu Pokemon ya. Seneng Pokemon dijual, untung ini seneng punya uang sendiri. Terus zaman SMP itu lagi ibu-ibunya akik dulu. Oke. Terus zaman SMA juga saya jual beli sepeda motor. Di kelas 2 SMA itu saya sudah mulai freelance seperti kayak saya cenderung ke
jadi konten kreator. Jadi kayak video kayak semua modal HP aja sih, nggak harus HP bagus dulu HP saya ada itu kalau tekan itu sebenarnya tapi nggak cuma kita justru itu proses dari nggak bisa kita langsung kayak nih teman-teman saya tak kasih modal di HP sebenarnya bagus belum tentu langsung dieksekusi. Saya kembangin cari informasi gimana nih perkembangan di penggilingan daging. Jadi zaman dulu itu gilingan daging itu pakai mesin diesel, pakai solar. Notabene itu berisik berasap hitam, gitu-gitulah dan kurang higienis. Info di YouTube, di Instagram gitu-gitu, ya ada nih gilingan daging pakai pistol. Jadi dalam dunia dan nggak berisik, tidak ada asap, nggak bau. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini di Solo dan saya juga lagi buka di Banjar sudah jalan 5 bulan. Itu basicnya saya sebenarnya cuma itu sampingannya ya masih bikin video dan mohon doanya teman-teman saya juga lagi tertarik ini covid sebelumnya udah banyak di Banjar belum ada jadi ditanya ownernya, Bu, mau nggak saya videoin gini. Awalnya nggak usah bayar dulu sih teman-teman. Kayak sekarang itu namanya juga menurut kritis ya. Yang namanya kritis itu emang banyak ruginya kalau itu. Saya awalnya gitu, jadi bikin video. Bu, gimana kalau saya bikin video ini? Alhamdulillah setelah bikin video itu emang omsetnya itu bertambah. Karena memang sepengaruh itu media sosial itu memang sepengaruh itu seperti itu banyak yang seperti itu. Kayaknya ini lebih asiknya kita Q&A aja deh. Nanti Mas Hoki akan menjawab berdasarkan pengalamannya gitu misalnya. Memang ini memang biasanya video orang-orang kayak ayo aku UMKM seperti itu. Makanan itu memang yang paling cepat naiknya sih menurut saya. Pertama makanan, kedua itu tren topik zaman sekarang sedang lagi ramai apa kita cari nih di tiktoknya misal kita bikin video hashtagnya itu kita nggak tahu apa misal kayak dulu itu Lesti video sekarang nggak kita apa dicari itu ada tantangan dalam berwirausaha agar tetap berkembang dan bertahan, yang mana pada saat ini salah satu tantangannya adalah bersaing dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Seperti yang tadi kakak sampaikan, banyak pekerja yang digantikan oleh robot. Dosen buat belajar, walaupun umurnya masih muda sampai tua kita tetap harus belajar terus. Yang namanya belajar itu nggak ada selesainya, dan yang namanya dunia itu pasti selalu berkembang. Kita harus mengikuti zaman lah. Jadi kita lihat nih sekarang lagi ramai apa? Memang ya kayak kerja kantoran atau kayak pabrik itu banyak yang PHK itu sudah menggunakan tenaga kerja. Tapi di sisi lain adalah pekerjaan baru yang bahkan kita itu nggak expect bakal ada. Di situ kita bisa bikin konten-konten yang menarik dulu Mbak. Bikin video yang FYP kan banyak yang tertarik tuh. Ya laptop ada itu sekarang jasa nambah follower. Tapi kurang ini sih. Lalu kalau kita suruh ngisi suara di dalam video lah, itu gimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Saya juga awal-awal dulu malu. Tapi saya pikir kalau saya malu terus mau kapan berkembangnya? Begitu. Jadi ibaratnya berarti saya itu hilangin rasa malu itu karena ya tetap paksa gitu. Pertama tuh paksa, kedua jam terbang lah. Jadi dilatih terus. Pertama mungkin ngomong depan kaca dulu, kurangnya apa, kurang menarik ya, itu dievaluasi. Memang nggak instan lah. Ketoknya gampang bikin depan kamera kayak gini, ketoknya gampang, tapi sebenarnya memang butuh mental yang harus dilatih. Nek saya dulu belajar di depan kaca, habis itu ngomong dilarang ya, disuruh misal bicara di depan misal umurnya ada yang keluar dari itu, saya kadang menawarkan diri Pak saya tak jadi MC atau gimana, ya berarti awalnya berarti
Tampaknya di tengah jalan itu kayak joget-joget sendiri itu mereka kalau notice di situ kok habis itu mereka nggak lihat kalau mbaknya pernah ngelakuin itu jadi ya yang aja mereka tuh nggak peduli sama kita kayak gitu. Jadi promosiin produk kita ke masyarakat yang awam gitu loh, sama apa yang kita jual itu gimana? produknya apa mbak? Saya jualan bread sama bebreo, banyak sih. Oh, mie geprek sama mie jadau. Ya mbak jual. Nah kembali lagi saya bilang melakukan diferensiasi pembeda dari mie jadau yang lain, dari geprek yang lain itu yang beda apa entah apa ya? Mungkin geprek sama mie jadau di sini itu emang nggak susah, tapi yang jelas kadang gini, konsumen itu membeli bukan karena kadang barangnya nggak enak, tapi karena rame. Jadi kayak orang tuh FOMO, mbaknya rame itu akhirnya aku terbalik pengen beli itu. Jadi ya itu sempetin aja bikin video mbak sehari sekali. Pengennya gitu, banyak malu. Nggak harus kelihatan mbaknya, yang penting ngerekam saya gini hari sekali bikin video itu peluang buat kita FYP rame ini cepet banget. Ini juga kita sampai membawa punya usaha sendiri, tapi kendalanya itu mudah sedangkan biasanya kayak bank lah atau taman, nah itu kita mau jangan otomatis berusaha. Nah apakah ada solusi untuk kita percaya ini buat usaha lebih banyak? Terima kasih. Itu sebenarnya bisa kita usahakan. Kalau saya saranin untuk anak muda jangan utang dulu. Saya tuh belum berani utang banyak. Karena belum bisa soalnya penjamin cara lainnya. Jadi kalau utang beli makanan, Iya. makanan. Sekarang udah ada tapi kan untuk pengembangannya lagi untuk lagi. Mbaknya udah ada usaha sendiri. Ya. Cuma Nah, saya punya waktu untuk yang baru mau memulai usaha itu. benar-benar saya benar. Mbaknya udah punya usaha. Dan Sama itu kuatin dulu produknya. Dan produknya mbaknya cari investor. Jadi bukan modal. Pak, bapak masuk uang segini nanti saya bagi dalam waktu segini. Jadi investor mungkin bagi hasil atau apa itu sudah bisa. Dan ini bukan berapa, bukan sama investor. Karena kalau utang itu memang agak resiko. Itu kita sudah resiko nanti untuk berapa tambahin lagi. Ketika udah dalamnya ini usaha tambah lagi yang sebenarnya makin besar. Itu step by step. Itu yang saya alami. tapi kalau dari tadi kan kita fokus tentang video online, tentang jual beli online, intinya tentang apa sih, tentang YouTuber, tentang TikToker gitu ya. Yang sementara kalau di sini kan kita kewirausahaan bagi remaja. Yang ingin saya tanyakan, di era sekarang ini kan banyak remaja yang kadang masih enjoy dengan dunianya, masih berada di zona nyamannya tanpa ada yang berpikir saya mau wirausaha apa, saya ingin mengembangkan apa, karena tetap dijamin sama orang tua. Tapi di lain sisi juga kita banyak remaja yang berangan-angan ingin sudah fokus, kita apa sih namanya, kemampuan kita atau skill kita itu gimana, itu kan kita lebih fokus untuk mengembangkannya. Juga nanti kalau ada halangan-halangan apa-apa, karena kita sudah mencintai passion kita itu kan, jadi kita lebih yakin gimana cara menentukan sebenarnya kita ini arahnya mau kemana gitu. Awal-awal usaha itu pasti banyak gagalnya. Tapi setidaknya kita sudah mencoba. Daripada kita nggak mencoba sama sekali, harus nyoba memang. Lah, kenapa laku? Kita jadi misal anaknya jenengan atau belum? Buat remaja. Ya, berarti gimana ya? Kesadaran berbisnis itu nggak bisa dipaksakan. Pertama itu. Kedua,
kalau sudah kepikiran mau bisnis apa, harus benar-benar mencari, memang nyoba-nyoba video. Berarti intinya kita bisa terinspirasi dari lingkungan kita, apa yang kita tonton, teman-teman kita itu bisa sangat menginspirasi. Belum ada dari kabupaten pun belum ada, tapi mungkin kalau dari pusat ada program-program. Saya pernah dengar itu ada program untuk wirausaha remaja itu memang ada, cuman saya belum memahami cara aksesnya itu seperti apa. Tapi ada, karena memang sekarang kan fokus pemerintah juga lari ke wirausaha muda. Sekali lagi kalau di desa memang ada UP2K, itu usahanya ibu PKK sebenarnya untuk simak pinjam untuk ibu PKK yang punya misalnya punya usaha, itu bisa pinjam di situ. Nah, kalau sekarang nih ada ditantang nih Bu sama remajanya ingin punya usaha, bisa nggak akses itu? Nah, itu monggo, itu bisa dipikirkan dari ibu-ibu di desa ya. Mungkin di sini malu buat mas-masnya, itu mungkin malu ya. Kalau yang cewek-ceweknya kan tadi udah aktif gitu ya, mas-masnya malu boleh tapi mas, boleh ya mas. DM Instagram boleh itu. Pokoknya takut dilarang orang ya. Kalau WA banyak privasi, oke, berarti nanti bisa DM di Instagramnya Mas Mogi, tanya monggo, atau mungkin mau diajari seperti apa monggo gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada mungkin itu ya Mas ya, ada. Itu saya mau cerita mental memang orang tua saya itu ya cukup lah, nggak yang kaya, cukup. Tapi saya juga merasakan berkembangnya orang tua saya itu sudah dari kecil. Bahkan ada kisah menarik itu waktu saya SD, kan saya nggak tahu penasarannya sangat tinggi. Saya melihat orang nulis, ikutan saya join, benar-benar berjuang nulis muter-muter itu pernah saya lakuin. Karena eksperimen jadi kalau kesel, jadi jangan takut buat mencoba. Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi gitu. Itu soal mental ya, jangan malu, jangan bisnis. Kedua, konsentrasi apa? Jangan pernah berjuang. Mulai dari sekarang, mulai aja dulu. Kayak gitu, jangan aja dulu, mulai aja dulu. Oke, terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kita di masa-masa yang mendatang dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.